Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai tentang masalah ekonomi dan kebijakan ekonomi. Istilah ekonomi telah muncul sejak zaman Yunani kuno atau sejak Romawi. Istilah ini mulai digunakan oleh seorang ilmuwan Xenophon. Secara etimologis, ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos dan nomos. Oikos berarti rumah tangga dan nomos berarti aturan. Jadi dengan demikian oikosnomos berarti tata aturan rumah tangga. Ada dua versi yang menyatakan awal kelahiran ilmu ekonomi. Yang pertama pada tahun 1750 yang terbit tulisan dari Francois Quesnay, Prancis. Alasan mereka karena dari judul buku bernama The Economics merupakan karya pertama yang memandang kehidupan perekonomian sebagai suatu sistem yang sudah ditentukan dan suatu sistem yang diatur oleh hukum-hukum sendiri. Atas dasar tersebut, mereka memandang sebagai letak dasar ilmu ekonomi yang pertama. Jadi pada tahun 1750 itu merupakan dasar ilmu ekonomi yang pertama. Itu versi yang pertama. Nah, versi yang kedua pada tahun 1776 yaitu Adam Smith ya yang menerbitkan buku yang berjudul An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nation ya. Mereka beranggapan bahwa Adam Smith dengan karyanya itu berhasil menjelaskan bahwa ekonomi telah memenuhi kriteria dasar keilmuan, yakni memiliki objek baik formal maupun material, mempunyai metodologi atau pendekatan dan tersusun sangat sistematis. Dari dua pandangan di atas, pandangan kedua lebih kuat argumentasinya. Oleh karena itu, sampai sekarang Adam Smith dianggap merupakan tokoh utama yang melahirkan ilmu ekonomi. Ya, konteksnya di sini Adam Smith dikenal atau dinobatkan sebagai Bapak Ekonomi. Oke, kita bahas mengenai batasan ilmu ekonomi. Supaya para mahasiswa dapat menganalisis dari berbagai batasan yang berbeda, masih banyak definisi ilmu ekonomi yang lainnya. Oke, pertama, ilmu ekonomi adalah suatu studi mengenai kegiatan-kegiatan yang menyangkut produksi dan transaksi di antara banyak orang. Ya, kita tahu bahwa produksi adalah proses pembuatan bahan mentah menjadi bahan jadi. Ya, terus yang kedua, ilmu ekonomi menganalisis setiap gerakan dan perusahaan yang terjadi dalam keseluruhan ekonomi, misalnya kecenderungan dalam harga hasil produksi dan pengangguran. Begitu gejala tadi terlibat, maka ilmu ekonomi dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan ekonominya. Jadi konteksnya di sini mengenai tentang hasil produksi dan pengangguran. Nah, pemerintah bisa mengambil kebijakan dengan ilmu ekonomi untuk mengatasi hal-hal tersebut. Yang ketiga, ilmu ekonomi merupakan ilmu mengenai pilihan. Ilmu ini mempelajari bagaimana orang memilih menggunakan sumber daya produksi yang langka atau terbatas. Misalnya, tanah, tenaga kerja, mesin, keterampilan teknis untuk memproduksi berbagai komoditi, misalnya beras, daging, pakaian, televisi, jalan raya, ya, dan menyalurkan ke berbagai anggota masyarakat untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Yang keempat, ilmu ekonomi adalah suatu studi mengenai perilaku manusia dalam mengusahakan dan mengatur kegiatan konsumsi dan produksinya. Yang kelima, ilmu ekonomi merupakan suatu studi tentang uang, suku bunga, modal, dan kekayaan. Oke, dari banyaknya definisi di atas, Samuelson membuat rangkuman yang banyak disepakati oleh kebanyakan ahli ekonomi sebagai berikut.
Ilmu ekonomi merupakan suatu studi tentang perilaku orang dan masyarakat dalam memilih menggunakan sumber daya yang langka dan yang memiliki beberapa alternatif penggunaan dalam rangka memproduksi berbagai komoditi untuk kemudian menyalurkannya, baik saat ini maupun di masa depan, kepada berbagai individu dan kelompok yang ada dalam suatu masyarakat. Jadi konteksnya di sini ilmu ekonomi itu merupakan studi bagaimana orang dan masyarakat menggunakan atau memilih sumber daya yang langka tadi ya yang sudah kita bahas untuk memiliki beberapa alternatif penggunaan dalam rangka memproduksi berbagai komoditi yang kemudian disalurkan untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Oke, kita bicara batasan. Kelompok pertama, memberikan batasan ilmu ekonomi dengan menekankan pada dua asumsi. Pertama, yaitu manusia memiliki kebutuhan yang tidak terbatas. Dan di pihak lain, sumber yang tersedia guna memenuhi kebutuhan tersebut relatif terbatas. Jadi, konteks yang pertama adalah manusia memiliki kebutuhan yang tidak terbatas. Namun, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, sumbernya itu sangat terbatas. Gitu. Kalau batasan atau definisi ilmu ekonomi didasarkan pada dua asumsi tadi, maka definisi ilmu ekonomi tersebut disebut definisi formal. Ya, jadi definisi formal itu menganut dua asumsi. Yang pertama, kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Namun yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan tersebut relatif terbatas. Nah, itu disebut dengan definisi formal. Sedangkan kelompok kedua menekankan bahwa ilmu ekonomi mempelajari bagaimana manusia mencapai kemakmuran atau yang mempelajari dari hakikat atau tujuan ekonomi. Nah, jadi konteks yang kedua adalah bagaimana manusia itu mencapai kemakmuran, ya. Nah, konteksnya di sini disebut sebagai definisi secara material. Dari gambaran di atas menunjukkan bahwa secara realitas manusia dihadapkan pada konflik antara kelangkaan sumber-sumber ekonomi dengan kebutuhan yang tidak terbatas. Ya, jadi konteksnya adalah manusia itu mempunyai kebutuhan yang tidak terbatas. Namun untuk memenuhi kebutuhan tersebut sumber-sumbernya sangat terbatas gitu. Sehingga menimbulkan berbagai masalah yang dihadapi dan harus dipecahkan oleh semua masyarakat, ya, baik secara individu, kelompok maupun negara. Ya. Jadi konteksnya di sini adalah bagaimana kebutuhan masyarakat yang tidak terbatas, namun sumber dayanya itu terbatas. Oke, tindakan dan prinsip ekonomi. Mempelajari ilmu ekonomi berarti kita mempelajari perilaku atau tindakan ekonomi. Tindakan ekonomi adalah suatu tindakan dalam memilih berbagai alternatif yang memberikan hasil yang terbaik. Ya, konteksnya tindakan ekonomi itu suatu tindakan dalam memilih berbagai alternatif, berbagai pilihan, ya, yang memberikan hasil yang terbaik. Hasil yang terbaik itu dilihat dari dua sisi, ya, atau bisa dilihat dari dua sisi. Pertama, sisi hasil, artinya menunjukkan hasil yang maksimum. Yang kedua, sisi biaya, artinya kalau dilihat dari hasil tidak menunjukkan adanya perbedaan di antara berbagai alternatif itu, maka dilihat dari biayanya. Jadi dilihat biayanya itu dikeluarkan dengan yang seminimum mungkin. Jadi prinsip ekonomi itu adalah bagaimana mengeluarkan biaya yang seminimum mungkin atau sedikit dengan hasil yang maksimum. Ya. Kedua aspek itulah yang disebut prinsip ekonomi. Ya. Secara ringkas, prinsip ekonomi menyatakan bahwa untuk memperoleh hasil tertentu, biaya yang dikeluarkan harus sekecil mungkin. Yang kedua, dengan biaya tertentu harus menghasilkan produk semaksimal mungkin, ya. Itu tadi kita bahas. Untuk memperoleh memperoleh hasil tertentu, biaya yang dikeluarkan harus sekecil mungkin, ya. Dengan biaya yang sekecil mungkin harus dihasilkan produk yang semaksimal mungkin.
Jadi prinsip yang pertama menunjukkan bahwa dalam melakukan pemilihan harus didasarkan pada pemilihan biaya yang paling efisien. Jadi konteks ilmu ekonomi adalah bagaimana membuat biaya itu seefisien mungkin dengan menghasilkan produk yang semaksimum mungkin. Oke, kita bahas mengenai kebijakan ekonomi. Meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia memiliki prospek yang positif, namun tetap mengalami sejumlah resiko. Ya, semua apapun pasti ada halangan dan rintangannya. Oleh sebab itu, ada 3 prinsip dasar kebijakan ekonomi yang dapat dilakukan. Pertama, kebijakan ekonomi. Ya, kebijakan ekonomi ini harus berorientasi kepada masa depan. Terkait hal tersebut, harus ada sasaran akhir yang perlu disepakati terkait kebijakan ekonomi. Ya, selain itu harus ada pula panduan yang jelas mengenai kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil. Jadi kebijakan ekonomi ini konteksnya adalah orientasinya ke depan, bagaimana ekonomi suatu negara itu dapat berkembang ya dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakatnya ya. Jadi harus mengalami tren yang positif. Yang kedua, kebijakan ekonomi harus berkesinambungan dan tersinergi dengan baik. Jadi kebijakan ekonomi itu harus terus-menerus gitu. Harus berkesinambungan, tidak dalam waktu tertentu gitu ya. Dan harus tersinergi dengan baik ya, terkoordinasi dengan berbagai sektor gitu. Oke, yang ketiga, kebijakan ekonomi yang diambil harus berimbang ya. Jadi kebijakannya harus mempunyai keseimbangan antara jangka pendek dan jangka panjang dari segi kuantitas maupun kualitas, dari segi sektor konvensional maupun sektor modern. Jadi dituntut keseimbangannya. Peranan pemerintah dalam ekonomi makro. Kita ketahui bahwa makro itu skupnya lebih luas dibandingkan mikro ya. Ilmu ekonomi makro selalu menaruh perhatian yang begitu besar terhadap peranan pemerintah dalam menangani masalah-masalah yang ada pada negara mereka masing-masing. Adapun kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi perekonomian makro, kebijakan tersebut ada 3 jenis. Ya, jadi yang mempengaruhi secara ekonomi makro di sini ada 3 jenis. Pertama, kebijakan fiskal. Kedua, kebijakan moneter. Dan ketiga, kebijakan pertumbuhan. Kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan salah satu cara pemerintah mempengaruhi perekonomian melalui keputusan pajak dan pengeluaran pemerintah. Ya. Pada tahun 1930-an, Keynes mengeluarkan suatu gagasan bahwa kebijakan fiskal dapat dan hendaknya digunakan untuk menstabilkan tingkat output. Nah, jadi untuk menstabilkan tingkat output dan peluang kerja. Ya, kebijakan fiskal ini sudah familiar atau sudah dikenal di tahun 1930-an ya dengan menstabilkan tingkat output dan peluang kerja. Atau dengan kata lain, ya ini pemerintah memotong pajak atau menaikkan pengeluaran bila terjadi penurunan dalam perekonomian. Atau sebaliknya, pemerintah menaikkan pajak atau menurunkan pengeluaran untuk mengeluarkan perekonomian dari inflasi. Ya, konteksnya kebijakan fiskal adalah bagaimana menstabilkan tingkat output. Ya, itu. Yang kedua, kebijakan moneter. Selain pajak dan pengeluaran, ada lagi variabel yang dikendalikan oleh pemerintah, yaitu jumlah uang beredar. Adanya kendali pemerintah pada jumlah uang yang beredar di perekonomian, sehingga pemerintah membutuhkan suatu lembaga yang disebut bank sentral. Ya, bank sentral di Indonesia bernama Bank Indonesia. Ya, kita sudah tahu mengenai tentang Bank Indonesia, ya dia mengatur bagaimana kebijakan-kebijakan moneter yang ada di Indonesia. Ya, adanya bank sentral tersebut tidak hanya mengendalikan jumlah uang yang beredar. Jadi bank sentral tidak hanya mengendalikan jumlah uang yang beredar, namun juga harus mempengaruhi tingkat harga keseluruhan, ya, tingkat suku bunga dan tingkat kurs mata uang asing, tingkat pengangguran dan tingkat output. Jadi tugas dari bank sentral itu tidak hanya mengendalikan jumlah uang yang beredar. Jadi jangan sampai jumlah uang yang beredar itu sangat banyak gitu.
sehingga nanti akan terjadi inflasi. Nah, selain mengendalikan jumlah uang yang beredar, bank sentral juga bagaimana mempengaruhi tingkat suku bunga dan tingkat nilai mata uang asing, ya. Nah, yang terakhir mengenai kebijakan pertumbuhan. Kebijakan pemerintah fokus terhadap bagaimana merangsang penawaran agregat sehingga dapat merangsang pertumbuhan potensial, output yang potensial dan pendapatan agregat, ya. Di sini penawaran agregat itu mempunyai arti hubungan antara jumlah barang dan jasa yang ditawarkan dengan tingkat harga. Jadi jumlah barang dan jasa itu berpengaruh atau ada korelasinya dengan tingkat harga. Nah, pendapatan agregat adalah jumlah total semua pendapatan dalam suatu perekonomian selama periode waktu tertentu. Ya, jadi kebijakan pertumbuhan bagaimana merangsang jumlah barang yang dan jasa itu meningkat, ya, dan tingkat harganya juga dapat dijangkau oleh masyarakat, ya, sehingga merangsang pertumbuhan potensial, ya, dan pendapatan agregat, ya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.